Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Seksi 10 akan mempresentasikan hasil analisis dan perencanaan realisasi aspirasi dengan framework SCQA dan POAK. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Mas Sayula Rasatita Meswari. Dan saya Muhammad Bagas Ferdiansyah. Di sini kami akan menyampaikan hasil analisis dan perencanaan realisasi aspirasi dengan metode SCQA dan POAK. Lalu untuk aspirasi pertama adalah kebutuhan pelatih dari pihak eksternal. Situationnya adalah semua ekskul menginginkan pelatih pihak eksternal dalam perjalanannya kegiatan mereka. Complication-nya adalah dengan adanya pelatih, ekskul dan komunitas dapat berkembang karena tentunya masing-masing pelatih sudah memahami bidangnya. Lalu untuk question, bagaimana cara untuk mencari pelatih di masing-masing bidang, serta bagaimana agar ekskul dan komunitas dapat berjalan dengan efektif. Untuk jawabannya adalah pertama, berkoordinasi dengan kesiswaan dan IKAS Maria Gitma, serta Seksi 10 sebagai controlling setiap pertemuan ekskul rutin. Untuk aspirasi kedua adalah pengadaan dana penunjang ekstrakurikuler. Lalu untuk situation, berdasarkan e-aspiration, terdapat ekskul yang dapat memenuhi biaya untuk menunjang adanya pelatih dari pihak eksternal. Untuk complication-nya sendiri, tidak semua ekskul dapat memenuhi biaya untuk menunjang pelatih dari pihak eksternal. Lalu untuk question, dari manakah asal sumber dana tersebut? Lalu untuk menjawab pertanyaan tersebut, adalah dengan diadakan paguyuban orang tua untuk membayar iuran setiap bulannya. Untuk aspirasi ketiga adalah pendanaan fee pelatih. Situation-nya adalah ekskul dapat memenuhi biaya untuk menunjang adanya pelatih dari pihak eksternal. Lalu untuk complication, tidak semua ekskul dapat memenuhi biaya untuk menunjang pelatih dari pihak eksternal. Selanjutnya untuk question. Pertama, bagaimana cara memenuhi dana pelatih dari pihak eksternal? Kedua, apakah akan ada pihak yang keberatan jika diadakan biaya tambahan? Untuk answer dari question tersebut adalah pertama, membagi uang yang didapat ekskul melalui iuran bulanan oleh orang tua sesuai dengan skala prioritas. Lalu dua, dari awal sudah dijelaskan tujuan dari penarikan iuran, seperti untuk fee pelatih, fee lomba, dan lain-lain. Dengan itu, orang tua akan mendapat informasi yang jelas, dana akan digunakan untuk apa, sehingga orang tua akan bersifat suportif. Lalu untuk aspirasi selanjutnya, adalah ketidakjelasan struktur keanggotaan ekstrakurikuler. Situation-nya adalah pembenahan struktur keanggotaan ekstrakurikuler dengan komplikasi semua ekskul atau komunitas tidak membutuhkan pembenahan struktur keanggotaan ekstrakurikuler. Di sini terdapat pertanyaan. Pertama, apakah struktur keanggotaan ekstrakurikuler sudah cukup efektif? Lalu bagaimana cara untuk mengatasi divisi yang tidak berjalan dengan efektif? Untuk jawabannya, adalah sebenarnya sudah cukup efektif, namun kurang terpublikasikan kepada seluruh anggota. Sebaiknya pada saat masa jabatan baru dijelaskan flow keanggotaan. Ketua Umum ekstrakurikuler sebagai evaluator dan controller, dan apabila ada yang merasa dirugikan, lebih baik divisi tersebut dihapus dan pindah ke divisi lain. Lalu kedua, diperlukan koordinasi antara Sekdi 10 dengan setiap ekskul untuk mengetahui kinerja yang maksimal maupun yang tidak maksimal, serta dilakukan rapat rutin dengan Ketua Umum dan Ketua Divisi Ekskul via daring. Untuk aspirasi selanjutnya adalah kurang tertatanya penjadwalan ekstrakurikuler. Untuk situation-nya, semua ekskul membutuhkan penjadwalan secara general untuk semua ekstra atau komunitas yang ada di SMA Negeri 3 Malang. Untuk komplikasinya sendiri adalah semua ekskul memerlukan penjadwalan secara general karena dirasa lebih efektif. Untuk question-nya, bagaimana proses penjadwalan secara general? Untuk menjawab pertanyaan ini adalah dengan mendata jadwal pembina ekskul secara terpusat bersama OSIS PK dan Ketua Ekskul untuk menyusun jadwal general, serta mencari informasi tentang penjadwalan dari ekstrakurikuler lain agar tidak saling tumpuk. Lalu setelah dipublikasikan, dilakukan kontrol secara rutin. Lalu untuk selanjutnya adalah mempublikasikan jadwal ekstrakurikuler secara general.
Situation-nya adalah jadwal ekskul atau komunitas perlu dipublikasikan agar dapat diakses oleh seluruh warga SMA Negeri 3 Malang. Untuk komplikasinya sendiri adalah jadwal ekskul dan komunitas kurang jelas sehingga perlu dipublikasikan. Di sini terdapat question. Pertama, bagaimana cara untuk mempublikasikan jadwal seluruh ekskul dan komunitas? Lalu, untuk answer-nya adalah melalui website resmi OSIS PK dan lewat wali kelas atau BK sebagai pengingat publikasi jadwal di web SMA Negeri 3 Malang dan melalui Instagram setiap ekstrakurikuler. Lalu selanjutnya untuk POAK ekskul akan dilanjutkan oleh Kak Bagas. Untuk Kak Bagas, waktu dan tempat dipersilahkan. Untuk POAK BIC yaitu pertama, planning keterlambatan membayar kas dikarenakan waktu pembayarannya tidak efektif karena dilaksanakan setiap hari, sehingga bisa membentuk paguyuban orang tua untuk dibentuknya penarikan iuran. Untuk organizing, bendahara dari ekskul tersebut dan pengawasnya Sikom 10. Actuating, masalah yang terdapat keberatan dalam sistem pembayaran per minggu karena tidak dapat dicicil. Untuk solusinya kita membentuk paguyuban orang tua untuk menentukan biaya iuran. Lalu controlling dilakukan, Sekbid 10 sebagai pengawas rutin melakukan kumpul untuk mengevaluasi dan sering berkonsultasi dengan kesiswaan. Organizing kita dari kepala sekolah lalu kesiswaan, ketua OSIS, ketua 1, seksi 10 dengan kom 10, lalu ketua ekskul dan anggota ekskul. Untuk POAK BNC, planningnya masih terdapat banyak stigma kepada komunitas BNC oleh non-BNC, karena itu dibutuhkan untuk meningkatkan keaktifan dari anggota sendiri, seperti lebih aktif mengikuti lomba-lomba atau festival yang memiliki kaitan dengan BNC. Lalu actuating. Masalah yang mungkin terjadi, susahnya mencari lomba yang berkaitan dengan BNC. Untuk solusinya, melakukan research tentang lomba-lomba yang diadakan di Kota Malang maupun secara daring. Contoh, Isoni Tanoshimasu yang diselenggarakan di Fakultas Ilmu Budaya Unipro Kota Malang. Untuk controlling dilakukan oleh Sekbid 10 sebagai pengawas rutin melakukan kumpul untuk mengevaluasi dan sering berkonsultasi dengan kesiswaan. Organizing hampir sama seperti BIC. Lalu POAK dari Forsa. Planning semua divisi memerlukan pelatih dari pihak eksternal. Jadwal ekskul belum terlaksana karena kepala divisi kurang bisa mengontrol jadwal ekskul yang sudah ditata. Actuating permasalahan yang pun terjadi yaitu kurangnya biaya untuk menyewa pelatih, lalu kurang efektifnya mengontrol jadwal. Untuk solusinya kita membentuk paguyuban orang tua untuk mempermudah biaya iuran. Lalu mencari informasi jadwal ekskul lainnya agar tidak saling menumpuk. Controlling dilakukan oleh Sekbid 10 sebagai pengawas rutin melakukan kumpul untuk mengevaluasi dan sering berkonsultasi dengan kesiswaan. Untuk organizing sama dengan ekskul lainnya. Lalu teater air. Planning kebanyakan pengurus dari teater air merupakan siswa yang mengikuti program akselerasi. Dikarenakan itu, sebaiknya diterapkan kebijakan bahwa pengurus tidak boleh dari siswa yang mengikuti program akselerasi. Untuk permasalahan yang mungkin terjadi, kesulitan menentukan pengurus teater air. Solusinya menunjuk serta membicarakan terlebih dahulu pengurus teater air tidak dari kelas akselerasi. Lalu controlling dilakukan oleh Sekbid 10 sebagai pengawas rutin melakukan kumpul untuk mengevaluasi dan sering berkonsultasi dengan kesiswaan. Untuk organizing sama. Sekian dari hasil presentasi kami tentang analisis dan perencanaan realisasi aspirasi dengan framework SCQA dan POAK. Sebelumnya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.